Halo, hai kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, datu-datu, kalau ada datin-datin yang beruntung dalam ini, kawan-kawan yang walau di mana berada dalam negara Malaysia ini, Bapak khususnya, yang berada di luar negara, di Indonesia, sedengar ada saudara, Filipina, mungkin juga di beberapa luar negara nanti ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sahabat-sahabat happy enjoy ya. Semoga ceria selalu dalam hidup. Jangan ada rasa tertekan, jangan ada rasa bimbang, jangan ada rasa ada masalah. Sebab happy enjoy ini walau pergi manapun, walau di mana dia berada, memang gembira punya. Sebab kalau dia tak gembira, bukan happy enjoy namanya. Bukan gembira dan seronok namanya. Itu maksudnya dia mungkin ada gangguan sedikit lah dari segi dari sesuatu perkara, mungkin tidak dengan dia kali ya. Tuan-tuan dan puan, petang ini ya, petang agak jam 5:30 ya. Di sini masih terang ya. Dalam masa 5:30 ini saya akan kunci dia. Bukanlah saya terpandai, tetapi itulah saya kata dari mula video saya itu saya nak kunci kenapa berlaku perubahan ini dengan diri kita secara positif ya, yang boleh membawa kita ke depan. Sebab kita ada perancangan yang begitu baik, membawa orang lain, coba bawa orang lain berpikir dia. Tuan-tuan dan puan-puan, happy and enjoy ini dia seronok dan gembira ya. Gembira dan seronok ya. Kalau kita paham betul, dia bukannya satu dia bukannya satu pegangan ya. Jangan silap Pak, ada orang nanti kata ini ya, ini satu orang kata budaya dalam diri kita ya. dalam diri kita kita didik diri kita ya. Kita kebiasaan hidup kita ya, kebiasaan hidup kita tak mau ada benda yang kalau kita bangun setiap pagi mesti kita ceria gitu. Mesti ceria, mesti gembira, tengok anak-anak, tengok kita punya wife, mesti gembira ya. Kalau tak gembira, satu permulaan tak bagus tuh ya. Biar gembira walau di mana kita berada, jumpa dengan kawan-kawan pun gembira ya. Tak ada tekanan, tak ada stres. Kita menolong dia sukarela, kita bagi dia sukarela, bukan minta dibayar ya. Dan kita berbincang sesuatu pun open minded. Jangan kita sebut nama orang, kita jagalah nama-nama, kita sebut nama-nama kawan kita. Tak boleh sebut maksudnya yang keterlaluan, yang tidak baik. Kalau orang berpolitik itu cara dia lain, itu hal dia. Kita tak tak begitu ya. Itu orang politik, itu cara dia berpolitik. Kemudian tuan-tuan, kita ini sebenarnya mencari sesuatu idea macam saya ya. Saya nak dalam hidup saya ini, kalau boleh saya boleh bergaul dengan semua golongan, dari tingkat bawah, dari budak-budak ya. Tidak kira apa bangsa ya. Kemudian ada kita berinteraksi sampai pergi atas Tan Sri Datu dan sebagainya ya. Tapi kita mengelak daripada orang-orang yang macam saya ini tidak suka bergaul dengan orang yang poros tuh ya. Belanja situ, belanja sini, begini-begini, yang tidak terancam, saya tidak suka. Ya, kan keadaan kalau kita terikut, kita pun menjadi boros ya. Buang duit semena-menanya, tidak menentu, tidak terancam, itu tidak saya begitu ya. Bukan itu pilihan hidup untuk kepingin bukan bagus. Ataupun bercakap suatu benda yang orang bilang tembirang. Saya minta maaf lah ya. Saya bukan cakap begini, saya tembirang, tapi saya nak kunci ya, daripada dulu hidup saya begitu. Orang bilang susah juga ya. Saya di kalangan orang susah dulu. Maksud susahnya itu dulu saya pergi sekolah itu, kalau ada dalam grup ini ya, yang mungkin pernah hidup susah,
ya. Dulu waktu kecil saya bermain di lumpur, bermain di pergi sekolah jalan kaki, itu kasut ikat di leher, ya, sangkut di leher, kemudian jalan dan lumpur sampai pergi jalan, demi karena mendapatkan ilmu lah, sekolah lah, ya. Begitu permulaannya, ya. Dan bila kita ingat semula itu, dia sebaran, kalau orang sekarang ya hadapi sebaran itu tak mampu kali ya, budak-budak sekarang tak mampu hadapi itu, sebab dia sangat-sangat bersabar. Tapi sekarang budak bangun saja dapat dapat sudah satu kemudahan, bangun saja kereta sudah ada, berjalan di sekolah tapi jalan kaki ada kereta sedia. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang sering zaman masa itu saya asyik berpikir tentang kehidupan. Nak pilih mana satu, ya, nak pilih mana satu. Nak hidup jadi seorang begini, oke kah tidak? Menjauhkan saya jarang bergaul lah pada masa itu, ya. Zaman kecil saya, sehingga saya berumur 20 tahun itu saya jarang bergaul. Saya sering kali bersendirian, makin suka bersendirian, suka pikir sendiri, baca buku saya di rumah, tengok TV saja. Bergaul dengan orang lain takut terpengaruh sebab pengaruh ini ada orang buat benda yang tidak baik itulah, ya. Jadi tuan-tuan, dulu saya seorang pendiam, ya. Sebelum saya beritahu, saya memang seorang pendiam, tak suka bercakap hal orang, tak suka ambil tahu hal orang. Sejak itulah setelah berlaku perubahannya, sebelumnya saya cerita dalam video saya lalu itu berkaitan dengan undian tentang guru paling ceria ini di sebuah sekolah SMP Sukan. Tuan-tuan dan puan, sejak itu undian yang dibuat itu kan oleh 2000 orang itu, jadi kan saya tak percaya saya ini seorang paling ceria, ya. Diundi oleh 2000 orang itu saya adalah seorang yang ceria, dapat itu anugerah paling ceria 3 tahun berturut-turut, ya. Paling ceria. Siapa kalau orang cakap kita lah paling ceria itu kan dia semestinya dia tidak ada masalah, kan, gembira saja. Kalau orang tengok ceria, sering mana tuan-tuan tengok sekarang, inilah keadaan kita. Nampak kita walaupun sedang bercakap pasang senyum, kan, ya. Itu menyebabkan perubahan yang berlaku pada diri saya sampai sekarang. Happy and Enjoy ini walau di mana saya pergi, bila orang nampak kereta saya ada terlekat stiker tu kan, dia mesti senyum. Happy and Enjoy, dia bilang gitu kan. Ada yang sebagian murid saya itu polis, ya, dia sampai menagih saya gitu, saya itu Happy and Enjoy gitu, ya. Kemudian ada seorang saya punya pelajar juga, ya, berjalan dengan posnya di migrasioner itu, dari jauh lagi bila nampak saya angkat tangan, saya dulu, dia bilang, apa kabar, sedangkan dia berjalan dengan pos dia. Saya kata oke. Kan dia tanya kita apa urusan di sini, dia kata urusan di sini itulah saya nak buat paspor, nak melawat ke negara. Dia pun ambil kita punya dokumen, dia sendiri berjalan, dia bawa jalan dalam mana. Kita duduk saya sini, saya akan urus, dan dia uruslah, dia aturlah sehingga selesai. Dia bagi dengan saya, Figo, oke sudah, siap sudah. Jadi kita pun balik dengan senang hati. Kalau kita dari mula baik dengan kita punya hubungan dengan siapa saja, orang lain akan ingat kita dan mudahkan urusan kita. Ya. Itu salah satu kebaikan Happy and Enjoy. Tuan-tuan dan puan-puan, dari segi penjagaan kesehatan, macam Happy and Enjoy juga kena jaga, ya, kesehatan. Siapa-siapa yang dalam grupnya yang dengar ini, contohnya kalau kita terlalu, ya,
Makan contohnya tidak terkawal lah, kita makan apa saja kan, karena kita ikut kita punya keinginan lah, nafsu lah, makan apa saja. Nampak daging makan, nampak ayam makan, nampak nasi goreng makan. Jauhkan kita makan itu, orang kata kalau bisa kita makan dalam sehari itu 2 kali ya, tengah hari dengan malam. Tapi dia sampai 3 kali, tengah hari, petang, malam. 3 kali, malam pun dia makan. Jauhkan peningkatan berlaku dengan dia kan, tidak terkawal, positif lah. Itu juga menyebabkan satu orang kata tidak terkawal lah. Jadi ini tak begitu ya, kita rancang kesehatan. Kalau saya sekarang, contohnya dalam time umur, teman-teman mungkin tidak percaya, saya ini umur sekarang sudah menghampiri 58 tahun. 58 tahun. Tapi ada orang cakap, ramai cakap, tak mungkin. Sebab kita sentiasa jaga kesehatan kita. Happy Ninja ini sebenarnya ya, walau di mana dia bukan juga berhati-hati sangat ya, bukan juga kata sentiasa berpikir sesuaikah tidak dengan saya, oke kah tidak dengan saya, ya gitulah. Kita yang urus diri kita ya, bukan orang lain. Salah satunya ya, kita kena orang kata menghormati orang lain ya. Kalau orang lain tak hormat kita, itu hal dia, tapi kita hormat orang lain. Hormat orang lain ini tidak bisa lah apa dengan dia, bangsa dia, apa agama dia. Kalau kita kata hello, selamat pagi semua, kalau orang muslim assalamualaikum ya, kalau non muslim kita salam good morning, kalau orang putih good morning. Saya ada kawan orang putih juga ya, saya kita bergaul speaking ya, tak ada masalah. Lepas tu kita ada kawan Cina juga, ada kawan non muslim, ada kawan muslim, ada kawan sebagainya lah ya teman-teman. Yang penting orang selesa dengan kita, kita pun selesa, sesuaikan diri kita selesa dengan dia. Betul lah. Jadi kita tak ada, maksudnya tak ada masalah dengan dia, tak ada masalah dengan siapa-siapa. Kalau merancang sesuatu itu, jadi Ninja selalunya berpikir dahulu sebelum buat sesuatu, apa impaknya benda itu. Kalau impaknya baik, teruskan. Kalau tak baik, jangan teruskan. Maksudnya jangkauan pikiran tuh, setahun akan datang apa jadi ini benda, 2 tahun akan datang apa jadi, apa terjadi, akan terjadi, 3 tahun akan datang apa terjadi. Ada kalanya kita berpikir 5 tahun akan datang apa akan jadi ya. Jadi maksudnya kalau tak dia punya kesimpulan, kalau dia maksudnya perancangan itu tak oke, jangan buat, memang tak baik, maksudnya tidak akan berjalan dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berada dalam keadaan yang kita rasa selesa, percayalah bahwa kita mudah merancang sesuatu. Ada orang sedih merancang sesuatu berjaya, tidak berjaya. Kalau ada berjaya, kecuali dia pikir semula kegagalan yang selalu itu, pikir secara rasional, dia bangkit semula, itu menunjukkan dia berjaya lah. Tapi kalau kan dia bersedih, itu tak mungkin dia berjaya, sebab biasanya tak sempurna. Tapi kalau bangkit semangatnya daripada kesedihan dia itu, kegagalan yang dia ada itu, bangkit semangatnya, kemudian dia coba push dia punya orang bilang aura semangatnya itu, jadi keberangkalian dia berjaya itu sangat tinggi lah. Maksudnya kejayaan itu 90% kalau terancang dia berjaya ya. Ada orang berpikir melulu ini jauhkan dia, ada perencanaan, ikut-ikutan saja. Jadi jadinya
ikut-ikutan itu tidak menjadi banyak benda terjadi. Takutlah itu kan. Jadi kita terikut-ikut apa jadi? Kalau kita terikut karena kita itu namanya tak baiklah kan. Tuan-tuan dan puan-puan, Happy Ninja ini sebenarnya dari segi makanan juga ya. Kalau saya sekarang selalu saya buatlah 10 tahun yang lalu. Saya suka makan benda-benda yang semula jadi. Maksudnya contohnya buah kurma. Kalau tiada buah kurma saya makan kismis. Kalau tiada kismis apa yang tak lama nih, buat tim ya, buat tim. Kedua buah ini sebenarnya agak kecil tersendiri. Tapi sekarang mudah dapat kurma, saya beli kurma lah. Kurma ini kadang kita boleh buat jus, kadang kita boleh buat minuman jus bersama. Kalau ada madu lebah lagi cantik lah. Tapi sekarang madu lebah pun susah mendapat original. Tapi saya makan biji lah. Jadi makan kurma ini tidak boleh genap ya. Genap tuh 2 biji, 4 biji. Ya. Biasanya dimakan sebiji, 3 biji, dan juga 5 biji. Ya. Ada 1 biji, ada 3 biji, ada 4 biji. Tapi orang-orang yang sebelum-sebelum ini yang ada amalan itu kan biasa makan begitu. Jadi kita ikutlah itu. Mungkin ada kebaikannya. Mungkin dia sesuai lah dengan badan kita. Jadi saya amal, kalau dulu saya makan 5 biji telur manis, saya kasih kurang 3 biji telur manis juga. Kurma memang manis mulai jadi saya makan 1 biji setiap hari. Jadi bila makan itu kan kita rasa macam saya rasa diri saya macam sihat, segar. Dia pun boleh menimbang gula dalam badan, kita punya garam dalam badan, dia boleh imbang. Lepas itu ialah pikiran kita akan lebih cerdas lah kalau makan benda-benda begini lah ya. Kemudian dari segi kita juga kena berjogging ya. Jogging itu mengeluarkan flu lah, ada toksin kan dalam badan kita ya, kena keluarkan flu ya. Maksudnya berjogging. Kalau saya di sini, kalau saya tidak dapat ikut berjogging, saya saya potong rumput, ada semak-semak dekat rumah nih ya, untuk mengeluarkan flu ya. Dan satu lagi teman-teman, saya kasih tahu, flu itu jangan sampai mengalir di mata kita ya, kena mata kita. Kalau kena mata kita, bermula flu itu ada kusut, bukan mata kita sempat kabur ya. Kabur. Sampai sekarang ini saya tak pakai cermin. Boleh nampak, boleh baca lagi dekat-dekat. Ada orang lain baca hampir sudah begini. Karena dia pun kali tak jaga mata dia. Itu salah satu tuan-tuan. Dan kalau bangun pagi kita kena ya, tengoklah pokok-pokok hijau. Bangun awal pagi, belum lagi mata terbit, sehingga dia terbit matahari itu kan. Kurang gitu kan, tengok pokok hijau. Yang paling utama tengok pokok hijau. Rumput hijau kah, pokok hijau kah, mata kita akan menyerap aura di situ, bukan mata kita. Tak rusaklah, sentiasa segar. Lepas itu tuan-tuan, kita jangan terlalu banyak orang bilang mengata orang ini maksudnya menghina orang lah. Mempersendak-sendakan orang berlebihan ini tak boleh lah ya. Elakkan ya, tak buat begitu ya. Kalau saya dulu apalagi bercakap dalam hati ya tentang orang lain, saya tak suka. Apalagi keluar dari mulut, lagi lah tak boleh kan. Cakap dalam hati pun tak boleh. Contohnya kita nampak kumis, kita hina dia. Apa ini? Minta duit saja. Kita cakap itu tak boleh. Tapi dia tak begitu. Bila kita orang senyum, ya. Pernah satu masa
Ya, saya terharu juga dengan satu masa dulu saya makan ya di sebuah restoran. Kemudian datanglah seorang, dia pengemis lah, minta-minta tuh kan. Tapi dia pakaiannya hari itu sempat sakit lah. Kemudian saya makan dengan kawan saya. Kawan saya itu kiranya orang berada lah. Kawan saya makan, so dia ada rumah sewa. Saya tak ada rumah sewa, dia ada rumah sewa. Dia sekolah dari Amerika. Saya sekolah baru maktab saya time itu. Tiba-tiba datanglah ini saya tidak juga salah kan. Dan bila dia datang dia minta makan, minta diulurkan tangan dia minta makan. Tapi kawan tuh kan dia bagi seringgit itu kan dia buang. Saya nampak begitu dalam hati saya itu tak baiklah bilang begitu kan. Tapi saya tak cakap dengan dia. Itu pengemis. Apa itu dia bilang kata begitu dengan kasar tiada lah kerja kamu minta-minta saja. Itu kamu cakap gitu ya. Jangan cakap gitu dengan orang, nanti perkara itu ditebalikkan oleh Tuhan sama kita, Allah Ta'ala sama kita akan jadi lebih sengsara dari itu kita tak mau. Lepas itu datang pergi dekat saya, kawan di sebelah meja, saya sebelah meja. Saya panggil pelayan itu, buatkan time itu saya makan roti di sana. Jadi saya bagi lukisannya baru sama dia tak mau tuan-tuan. Tapi apa dia mau tuan-tuan? Dia tunjuk makanan di piring saya itu. Dia tunjuk makanan di piring saya. Dia mau itu. Akhirnya saya kata inilah yang baru ini. Kau ambil saja, saya bilang. Saya bagi kau. Tak bayar, nanti saya yang bayar. Saya tak mau. Dia tunjuk juga. Dia tak cakap, tapi dia tunjuk itu. Kemudian saya kasih bagi piring, dia ambil tuan-tuan. Dia makan sambil jalan. Dia ambil saya di roti yang lebih saya makan tuh dia ambil punya dia bawa makan. Kemudian dia makan dia jalan. Tuan-tuan itu saya rasa sampai sekarang saya tak lupa. Saya tidak paham kenapa itu. Kenapa dia mau itu, saya bagi baru dia tak mau. Dia ambil pula sisa kita makan. Bila saya teringat itu tuan-tuan, saya rasa diri saya mungkinlah sedekah ini perlu juga kita amal sedekah. Kalau kita sedekah ini ya, kalau tangan kanan memberi ya, jangan ada tangan kiri tahu ya, tangan kanan memberi, tangan kiri tahu. Maksudnya jangan kita sekap-sekap pasal sedekah. Sedekah yang afdal tuan-tuan, orang tak tahu, kita bagi juga. Contohnya kalau orang makan gitu kan, kawan makan sama kawan-kawan kita di ujung sana, kita dengar ada kawan kita bayar saja, di kontra bayar jangan. Sehingga orang bertanya, siapa yang bayar? Kemudian kita ikhlaskan hati. Jangan bila sudah cakap itu 2-3 hari jumpa kawan, saya kasih belanja di hari itu. Itu dia ada kurang berkah. Tapi kalau orang tahu kita belanja dia, kita kenal rumah dia lah. Tapi dia tidak mendatangkan berkah dari kurang. Kalau orang tak tahu lagi, tandaklah kita bersedekah. Sebab itu ikhlas hati kita urusan kita dengan Tuhan, urusan kita dengan Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, dari segi pergaulan dengan siapa saja, kita coba sesuaikan diri kita dengan golongan perbedaan, walaupun dia budak ya, walaupun dia budak kecil, ya, bergaul kita dengan cara bagus, ya. Jangan kita sampai kita pilih-pilih kawan, budak kecil tak layak sama kita, orang miskin tak layak sama kita, itu tak bagus. Saya pilih tidak gitu. Dia boleh menyesuaikan diri dengan semua orang kadang, boleh bergaul dengan siapa saja. Cuma kita yang kendali diri kita. Satu masa terjadi di satu sekolah ya, masa
masa itu saya ketua jabatan. Ada seorang budak kuli jumpa saya, dia murid tahun 1 ya. Saya baru di sekolah. Dia ketuk pintu. Dia kata, "Ji, ini saya masuk." "Boleh." "Kenapa tak boleh?" "Boleh, silakan." Ya. Bila dia masuk, dia duduk. "Silakan duduk." Kita silakan dia duduk. Lepas itu, "Oke," saya bilang, "sudah sedia? Apa masalah?" Kita sambil dia tangan dia begini-begini depan tuh senja tuh sama orang dewasa. Jadi saya tanya dia, "Apa masalah?" Saya kata, "Kenapa ada cikgu masuk di kelas saya?" "Hah?" Saya pun agak peranjat. "Ada," saya bilang. "Ada pula ya masuk di kelas kita lambat." Oke, saya bilang. Atas aduan Yun saya terima sebagai satu benda baik. Terima kasih. Nanti kita akan bincang sama guru. Hari lain tuan-tuan, awal pagi sebelum masuk kelas, lebih kurang sebelum pukul 7 lah, pukul 6:05 saya bagi anam kita berkumpul di kelas. Kemudian saya cerita lah, saya didatangi oleh seorang tetamu yang begitu terhormat lah, saya kata terhormat, itu baik. Dia mengadu masalah dengan saya, di mana katanya ada guru dia lewat masuk kelas. Semua guru-guru itu ketawa. Kebetulan murid itu tahun 1, saya bilang. Semua ketawa. "Iya," dia bilang. "Iya," saya kata. Jadi seolah-olah benda itu orang tidak pernah dengar. Jadi maksudnya apabila dia sudah mengadu masalah begitu kan, dia adukan masalah begitu, lepas itu tak ada lagi murid, tak ada lagi guru yang lewat masuk kelas. Apa sebenarnya yang saya ingin di sini? Ya, semua orang ada hak atas diri dia. Ya, dia mau dapat ilmu, hak atas diri kita pun ada. Jangan kita sembarang-sembarang saya makan, ya. Kita sembarang-sembarang makan, jadi diri kita merusak diri kita tak jaga, tak pilih makanan. Hari-hari makan benda yang sedap-sedap, ya, kemudian tak pikir itu mendatangkan musibah, ya. Kemudian tuan-tuan, selain itu kita juga pernah makan bersama orang-orang koprat, ya. Di hotel-hotel kira mewah lah, di Promenade Hotel, di Hyatt Hotel. Kemudian satu masa itu saya makan bersama seorang datuk lah, ya. Dia dengan keluarga dia, kemudian dijemput saya datang ke sana makan, kita makan. Ya. Bila kita makan, habis makan tuh saya bertanya lah, "Datuk," saya kata, "saya ingin bertanya siapa yang sponsor ini?" "Saya kah, Datuk?" Dia beritahu saya dengan senyum, dia kata, siapa saya lah, dia kata. Tetapi di samping dia bercakap itu dia kasih keluar duit ya, 1 ikat, dia goyang-goyang begini lagi. Lalu saya pun bercakap, saya kasih tahu dia, oleh karena Datuk dah keluarkan duit 1 ikat tupal itu, Datuk lah yang belanja. Jadi kami pun ketawa sama-sama. Jadi maksudnya dia bagi clue, dia yang layak belanja, bukannya kita. So dia lebih maju ke depan atas sebuah sebab tersendirilah, ya. Jadi tuan-tuan, kita bergaul dengan orang ini kira-kira, ya, kira-kira golongan boleh kita boleh depan. Tapi ini jadi begitu, ya, boleh berdepan dengan orang lain, bergaul sama orang lain, berkomunikasi orang lain. Ada orang ini kadang-kadang kalau tidak keluaran doktor, contohnya dia tidak mau bergaul. Contohnya seorang doktor, keluaran doktor itu pelajar sebagai doktor, keluaran doktor dia tak suka bergaul sama orang kampung, budak-budak yang di tepi jalan tuh, ya. Tegur pun tidak, apapun tidak, jadi satu masalah, teman-teman. Macam mana orang boleh kenal dia, ya. Jadi itu namanya sikap sombong, itu buanglah, ya, buang. Makin kita terpelajar, makin kita rasa diri kita diperlukan oleh orang lain. Ingat ya,
diperlukan oleh orang lain. Sebab ilmu itu orang lain kena kita kunci sama dia baru bisa sampai. Ya, itu diajar oleh Rasulullah SAW pada kita lah sebagai seorang orang Muslim begitu ya. Dalam agama lain tentu ada caranya. Ya. Kita diperlukan. Yang saya kunci sini, kita ada ilmu itu kita kena kunci dengan orang lain, baru disampai, baru orang lain begitu. Kalau kita milih-milih saja, itu namanya tidak mencapai. Tapi inilah tuan-tuan, saya ingin sekali kawan-kawan kita yang dulu ingin saya buat rekaman juga, ingin buat video ini supaya bila kita bersimbang-simbang dengan dia orang, dia kata kenapa tak ada maksudnya tak ikut ini itu supaya kita boleh kunci dia dapat sama-sama ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dari segi perancangan ekonomi kita juga rancang dengan cara baik ya. Maksudnya kalau dulu saya suka bermula dengan menyimpan pelan-pelan kan ya. Ada lebih gaji itu kan kita simpan pelan-pelan. Akhirnya setahun 2 tahun dia akan banyak kan. Dia akan bantu kita masa datang. Nah, tambah-tambah sekarang ini harga barang naik, kos hidup pun naik. Nah, kita semua orang terasa itu. Kadang-kadang kalau gaji kecil tak cukup ya. Kalau dulu kali buat rumah itu kan kos dia harga 50.000 tuh kali sekarang hampir 100.000 sudah, sebab kos barangnya naik ya. Harga barang semua naik, gula naik, apa semua naik. Mudah-mudahan ya ekonomi kita di Indonesia ini tambah baiklah dan kita terikut tidak terasa sangatlah tentang kenaikan barang. Tapi tuan-tuan kalau kita rancang dari mula gitu kan sampai kita tahun ke tahun itu kita tidak terasa. Kalau dulu kan saya pergi ke KK ini dari KB ke KK kan saya punya isi minyak saja 50 ringgit cukup pergi balik. Tapi sekarang hampir 100 tuan-tuan pergi balik. Jadi bagaimana kos tinggi ya. Jadi terpaksa kalau dulu saya merancang ekonomi saya. Kalau berbelanja ini saya pikir kalau sampai di KK saya hanya boleh habiskan 250. Kalau dulu harga barang tuh harga baju kan harga baju itu kalau 60 ringgit itu sangat baiklah untuk saya. So itu kemampuan saya pada masa itu. Tapi sekarang tuan-tuan dengan perancangan yang terancang ini ada seorang kawan tuh dia bukan saya beritahu pun, tapi dia tanya saya, bila dia nampak baju itu ada lambang lambang Amerika ya, pasang dari luar negara lah. Terus dia beritahu itu harga baju dia, saya tahu itu 100 lebih dia. Iya saya nampaknya dia biasa lah beli baju di mana-mana kan. Jadi saya kata jadi kita pun berpikir semua orang ini ada pernah mengalami itu ekonomi yang baik gitu. Kawan itu juga tanya saya gitu kan, dia beritahu gitu. Jadi kalau sekarang kita belanja, saya punya keluarga kan berbelanja di mall, contohnya Imakoka atau di mana-mana, Sitapuinka, Wanbika ya. Agak-agak kalau dulu saya belanja itu susah sedikit, so saya tak mampu ya. Kalau dulu kita tinggal di hotel kan, kalau sekarang dulu Happy Ninjay ya. Kalau sekarang Happy Ninjay ini kan kalau harga boleh lagi kita duduk sana. Dan sehingga saya ditawarkan satu card ya, card untuk orang yang VIP ya. Card untuk VIP ini kita dulu kalau saya di KL kan, kalau di KL saya telepon lah agen card tuh, karena kita VIP, kita call, dia sediakan hotel kita. Sekali saya pergi dulu di KL, kita tinggal di Menara
dekat Petronas itu ada hotel Petronas. Wih, luar biasa tuh. Dalamnya luas ya, ada macam meja mesyuarat gitu. Kemudian saya bawa pemilik ke sana, kita menginap di sana. Jadi tuan-tuan, nampaknya kalau kita merancang sesuatu dengan baik ini, masalah depan itu kan senang kita indah, ada gangguan. Ya. Itulah kita maksudnya berpikir sesuatu itu biar dari awal, Macam saya merancang Borowali itu 4 tahun yang lalu, ya, sampai sekarang dia baru dapat hasil ya. Kebetulan saya dalam berdiri 58 tahun. Saya bersedia untuk itu. Salah satunya bila nanti kita retire pensiun, kita beralih kerja ya sudah, kita akan teruskan aktiviti kita agar kita tidak sunyi ya. Biarpun kita rasa diri kita mampu gitu begini, tapi kalau tak ada dipikir itu jangan kita rasa sakit juga ya. Maksudnya pikiran kita itu jangan buntu. Kalau kita beriat, badan riat, pikiran riat, sakit juga itu menyebabkan penyakit juga sama kita, sebab kita sudah terbiasa berpikir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini alhamdulillah, mungkin nanti satu masa ada lagi kita perlu kunci benda-benda yang lebih menarik lagi lah. Walaupun cerita ini biasa, tetapi tuan-tuan yang ada dalam grup ini yang dengar ini mungkin ada pengalaman tersendiri ya. Saya pun biasa tunggu gitu kawan-kawan yang lain tuh ya. Kemudian kawan-kawan dalam grup saya, WhatsApp saya, opini itu ya. Kalau ada ide silakan keluarkan kita kunci sama-sama, cakap di sana. Kemudian tuan-tuan, tadi ada orang beritahu saya, WhatsApp saya, salah seorang grup kita, dia nak iklan, dia punya pasal, dia ada buka kedai baru. Sekarang tak salah buka, itu yang kita mau. Sebab dalam grup kita ini ada orang berjaya ya, ada seorang hakim, ada seorang ahli kopra, ada seorang ada seorang yang supervisor di sebuah company, ada pegawai bank, ada cikgu, ada GD, ada orang biasa ya, ada kerani ya. Nanti satu masa ada pelajar ya yang berminat masuk grup ini, tapi biasanya saya tanya dulu orang tuh baru kita masukkan grup ini. Ada orang pelajar, mungkin dia kata 6 bawah, 6 atas. Apa baiknya masuk grup ini supaya mindanya kita lah yang buka ya. Apa baiknya kita jadi, maksudnya bagi dia satu ide baik, apa yang baik untuk orang itu ikut belajar dengan grup ini. Sebelumnya grup-grup ini biasa-biasa aja tuan. Saya banyak grup juga, tapi biasa-biasa, ceritanya biasa sudah. Cerita biasa ini maksudnya kalau dia iklan soal produk sudah, orang lain tengok sudah ya, tengok, dan tak ada pun orang kata tak ada grup begini yang maksudnya tak ada yang bagi sumbangan ide ya, melainkan dia berusaha dengan orang itu kitanya. Tapi kita sekarang buka minda open santai petang-petang kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya juga dulu pernah berkawan dengan seorang seorang ahli kopra ya. Dia berasal dari Brunei. Yang ini telah saya pakai ini kan. Tengah saya main golf dengan dia, lepas main golf dia bawa saya pergi ke golf, dia bagi saya dia. Inilah gelang kawan dari Brunei Darussalam ya. Nah, sampai sekarang kita kerap, sampai sekarang kita bersantai dengan dia, kadang-kadang kita jumpa dia. Dan kawan-kawan kita ada sebagiannya yang sudah berjaya ya, sudah berjaya itu jauh lebih berjaya daripada kita. Jadi orang kaya, ada banglo 3 biji, ada kereta mewah, ada ya pernah melawat
ke beberapa buah negara dan merasa tak gembira pula ya dengan apa yang ada itu. Dia rasa tak puas hati, dia rasa sunyi ya. Bila kita dia bercerita begitu, kita dengar, saya rasa dia perlu seorang kawan yang memahami dia lah, memahami dia supaya apa yang dirancang itu, apa dia pikir itu boleh membawa manfaat sama orang lain ya. Apa yang dia tuh membawa manfaat sama orang lain, tolong orang lain. Jadi kalau kita buat begitu, orang lain akan ingat kita ya. Nanti dalam grup ini mungkin satu masa ya, sebelum saya kah tonton tayang di grup Ninja ini tiada, nanti orang lain akan ingat, inilah grup yang saya ikut itu. Menyebabkan saya ada sedikit dapat idea yang baik yang boleh saya kunci dengan kawan-kawan, dengan keluarga saya, anak-anak saya. Nah, gitulah kita punya matlamat. Bukan ada orang kita paksa. DP Ninja tidak suka paksa. Kita suka buka minda. Kalau dia berminat silakan. Kalau berminat terserah. Bukannya kita panggil-panggil, mari. Ya itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di lain video. Nampaknya ada lebih setengah jam ya saya cakap ini. Nanti satu masa kalau diizinkan saya akan buat live ya. Live maksudnya boleh tanya direct secara live. Dia berkomik ke beberapa buah apa ini di seluruh dunia lah kali ya begitu. Jadi teman-teman, untuk itu sekian, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada tuan-tuan merasa tersinggung kah, sahabat-sahabat tersinggung kah. EP Ninja tetap gembira walau berada dimanapun, dia tetap selesa walaupun dia menerima dengan terbuka apapun keputusan orang lain ya. Tak ada yang menyakitkan hati, tak ada yang merisaukan. Mungkin orang tak suka, mungkin kita rapat. Mungkin kita rapat dengan dia bukan karena benci, bukan apa. Kita nak buang rasa dalam hati yang benci. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, bro, kita jumpa lagi. Enjoy. Jangan lupa like, share, komen. Bye bye, tuan-tuan dan perempuan. Terima kasih, jumpa lagi.